Selamat malam semuanya. Sorry baru join tadi agak Malam juga semoga. trouble dikit. Suara aku aman kah? Ya aman-aman aja sih. Aman ya. Langsung aja kita soalnya waktunya tidak panjang. Oke, aku share. Ya jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat presentasi yang menarik ya buat gereja ya karena katanya sih di sini lumayan banyak yang join dari tim multimedia. Sebenarnya ini pernah saya sampaikan kalau mungkin ada yang pernah ikut kreatif workshop yang volume 2 dari teman-teman yang udah hadir di sini, mungkin ada yang udah pernah ikut ya. Em, ya sebelumnya saya mau kenalin diri dulu. Em, Nama saya itu Jovi Robert, ya saya salah satu tim kreatif dari The Digital Ministry yang tadi mungkin udah dijelaskan dengan baik sama Kakak Leri. Ya, saya saat ini untuk pelayanan media saya ada di Igniter TV. Saya juga bantu di ini cerita di balik lagu dan ya ini ada youth youth di gereja saya. Saya bergereja di GPDI Poris Indah. Saat ini juga saya bekerja dan ya bekerja di Motion Delight ya dalam bidang animasi. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau follow Instagram saya boleh ketik aja Jovi Robert dan nanti kita akan ya saling berkenalan di Instagram. Oke, cepat saja saya langsung ke materi. Kenapa sih kita tuh harus membuat em, slide desain yang menarik gitu ya? Karena eh, di beberapa ya saya ini sebenarnya adalah keresahan saya ya teman-teman, keresahan saya. em, Makanya saya rindu mengangkat juga tentang tema ini sebenarnya berasal dari keresahan saya juga bagaimana saya melihat di mana di beberapa tempat di mana saya datang beribadah tidak hanya di gereja saya ada em, hamba-hamba Tuhan atau mungkin tim multidiamedianya yang membuat satu presentasi yang sulit untuk kita pahami, sulit untuk kita mengerti dan akhirnya ngebuat kita mungkin kalau anak-anak muda itu akan mudah mudah bosan ya akhirnya apalagi dengan penjelasan gambarnya itu akhirnya yang membuat membuat perhatian orang itu kurang ya. Seharusnya bisa dijelaskan dengan baik materi yang sudah dipersiapkan dengan baik tapi tidak disertai dengan slide yang baik itu juga akan sulit untuk membuat orang itu mengerti ya. Saya beri contoh mungkin eh, s- seperti ini. Sorry di Zoom apakah aman untuk slide-nya? Aman aman aman. Aman ya, soalnya itu ya. Misalnya ini ada satu materi tentang berbicara tentang cinta ya. Ada 5 cara mencintai, tapi tidak disampaikan dengan baik secara visual ya. Jadi backgroundnya warna kuning, tulisannya warna kuning, poin-poinnya warna merah. Jadi mungkin poin yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu atau oleh si pemateri itu sudah sangat baik gitu. Tetapi tidak didukung dengan presentasi yang baik, terkadang juga bisa membuat orang menjadi bingung gitu ya menjadi aduh apa tadi ya lupa judulnya apa aduh tadi saya mau catat ada mungkin yang kita yang terbiasa untuk mencatat khotbah gitu tapi karena kita sulit untuk melihat tampilan itu jadi kita gagal untuk mencatat khotbahnya jadi kita malah malah terganggu atau terdistract dengan desain yang ditampilkan gitu ya. Lalu selanjutnya kalau kita berbicara tentang presentasi teman-teman itu ada yang namanya slide presentasi atau slide dokumen. Nah, yang seharusnya kita berikan itu adalah slide presentasi ya. Kalau slide dokumen itu biasanya isinya banyak, misalnya 3 cara pulih dari sakit hati, subtitle satu apa, tulisannya kecil-kecil, kecil-kecil dan banyak, itu akan sulit untuk bahkan mengganggu konsentrasi daripada audiens kita. Ya, jadi kita akan sulit menyampaikan, kita sudah menyampaikan topik dan mereka juga harus membaca yang tulisan yang cukup banyak dan cukup panjang itu akan mengganggu konsentrasi juga daripada audiens kita. Nah, atau jemaat ya. Jadi yang harus kita buat itu adalah benar-benar slide presentasi di mana di sana ada beberapa unsur dan tidak terlalu banyak mungkin tulisan, tapi ada hal-hal yang memang mendukung presentasi kita. Kalau kita melihat
secara elemen desain di slide itu ada yang namanya ilustrasi, ada yang namanya teks, ada warna dan ada icon ya. Kalau kita bisa lihat di sini, em, yang pertama saya menjelaskan tentang teks atau font atau apa ya kita biasa sebutnya tulisan atau apapun itu ya mungkin teman-teman ada yang sudah pernah tahu bagaimana ada beberapa jenis huruf yang kita biasa kenal dengan serif ya. Jadi dia eh, serif itu mungkin lebih apa ya? Lebih memiliki apa kayak kaki-kaki atau ya di ujung-ujungnya ini dan biasanya ini digunakan untuk sesuatu yang lebih formal, sesuatu desain yang lebih elegan gitu ya. Salah satu contohnya mungkin Rock Community Church mereka menggunakan font ini. Ini akan terlihat lebih profesional atau lebih dewasa atau lebih elegan ya teman-teman ya. Jadi font serif ini banyak digunakan di sana dan lalu yang kedua adalah sans serif. Sans serif itu adalah font yang mungkin lebih tidak terlalu formal, lebih memiliki ya ujung-ujungnya mungkin hanya polos atau hanya lengkungan saja. Kalau saya biasanya membedakan huruf serif dan sans serif itu nyarinya gimana sih? Saya cuma ingat sans saja, sans santai. Berarti ya fontnya font-font yang santai gitu ya, font-font yang santuy, yang nggak terlalu serius gitu. Biasa digunakan untuk ibadah-ibadah pemuda atau ibadah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga seandainya ibadah pemuda menggunakan serif gitu atau ibadah umum menggunakan sans serif sebenarnya nggak terpaku di situ ya teman-teman. Jadi teman-teman lebih lebih fleksibel tergantung mungkin tema desain, tema khotbah yang sedang disampaikan itu atau tema-tema materi itu juga yang mungkin bisa mempengaruhi pilihan teman-teman mau menggunakan serif, mau menggunakan sans serif atau yang ya ini mungkin kalau contohnya tulisannya akan lebih fun, tulisannya akan lebih menarik untuk anak-anak muda biasanya. Atau menggunakan script ya. eh Ya dengan font yang sama dengan judul yang sama tapi bisa dibedakan mungkin di bagian atasnya menggunakan serif di bagian bawahnya. Kalau ini kita lihat ada tiga tiga font, ada yang sans serif, ada yang serif dan ada yang script ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa font kombinasi ya. Kalau saya sih biasanya lebih lebih banyak. Kalau si Larry kemarin bilangnya apa? Eh, Apa kemarin? Font favorit lo? Oh, nggak ada suara. Poppins, Poppins. Popins ya, font favoritnya Larry. Mungkin setiap kita teman-teman yang udah masuk di dunia multimedia desain gitu atau konten perkontenan pasti punya mungkin satu satu font favorit ya. Kalau saya sih favoritnya biasanya Montserrat ya atau apa tuh atau Canva Sans ya. Ya itu. Nah kita bisa mengkombinasikan font-font itu dengan ya kalau saya paling gampangnya cari di Google aja teman-teman. Font combination ya udah. Itu nanti teman-teman bisa dapatkan saran dari Google atau mungkin teman-teman bisa pakai Chat GPT atau banyak hal yang bisa teman-teman eh, manfaatkan ya. Jadi kalau mungkin udah dapet nih, oh mau pakai font apa ya, misalnya Georgia atau Tahoma, terus mau carinya di mana ya? Mungkin ada beberapa ya, banyak sih sebenarnya kalau di Google teman-teman. Tapi ya, mungkin ini ada sedikit sedikit link-link yang bisa apa, website-website yang bisa teman-teman pakai. Ya ini yang berbayar ada Creative Market atau Envato ya. Kalau yang free ya mungkin bisa di Google Font, Dafont atau Font Squirrel. Ya, kalau saya sih banyak pakai di Dafont dan saya rasa selama teman-teman memakainya dengan personal project gitu, saya rasa nggak terlalu butuh license ya, nggak terlalu butuh eh ya yang bayar gitu. Tapi kalau misalnya memang tujuannya untuk mencari untung atau tujuannya untuk satu kebutuhan yang ada bayarannya tuh biasanya teman-teman mungkin bisa ambil license-nya kalau karena saya pernah kena teman-teman hampir saya di penjara gara-gara eh, font gitu. Saya pernah bikin satu logo. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat logo Lain Hati, kopi Lain Hati, nah itu saya yang buat dan itu fontnya masih saya ambil punya orang dari Davon tapi saya cuma edit
edit di bagian huruf L-nya. Dan ternyata waktu saya ambil itu punya orang Indonesia, bukan punya orang luar. Mungkin kalau punya orang luar nggak terlalu pusing ya. Jadi ternyata itu punya orang luar dan akhirnya saya hampir hampir inilah hampir masuk penjara lah kalau intinya saya harus bayar atau saya masuk penjara gitu. Tapi untung ada dari pihak lain hatinya yang membela saya sebagai desainer ya mungkin secara pengetahuan saat itu saya belum tahu tapi ya itulah pentingnya kalau memang teman-teman mau diseriusin untuk sesuatu font ini ya eh, lebih baik menggunakan license. Tapi rasanya kalau untuk presentasi saja saya rasa tidak membutuhkan license karena kita hanya menggunakannya di gereja atau hanya untuk kebutuhan personal saja. Kalau hanya untuk personal sih yang kita ambil di Davon dan yang ambil yang free-free itu saya rasa masih nggak ada masalah. Ya. Lalu kalau berbicara tentang warna dalam sebuah presentasi, ya warna itu dibagi di dua dua bagian yaitu ada yang warm colors dan yang cool colors ya. Biasanya kalau kita bisa lihat bahwa yang warm colors itu memiliki kesan ceria, santai, semangat, dan bersahabat. Ya, ini lebih fun. Mungkin untuk tema-tema yang lebih fun kita bisa menggunakan warna-warna yang warm atau yang cool colors itu memiliki kesan ingin dipercaya, elegan, formal, dan profesional. Ya. Jadi biasanya untuk desain-desain yang menggunakan yang ingin menonjolkan keseriusan, elegan, atau dapat dipercaya um, atau biasanya desain-desain corporate yang memang benar-benar serius atau desain-desain ibadah apa ibadah-ibadah umum yang dengan tema-tema yang mungkin lebih serius biasa memakai warna-warna ini ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pelajari ya ini sebenarnya di Google mungkin bisa lihat nanti ada beberapa ya warna hijau itu positifnya apa, negatifnya apa ya mungkin teman-teman bisa pelajari untuk menentukan saya mau pakai lagi temanya tentang kasih gitu kan. Saya mau pakai warna apa, kita mau pakai warna apa. Mungkin ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan warna apa kira-kira yang cocok untuk tema khotbah yang sedang dipersiapkan gitu. Kalau misalnya tentang kerajaan atau itu mungkin kita bisa pakai warna yang ungu ya. Kita tahu warna ungu, warna kerajaan atau nggak mungkin kalau kita berbicara tentang kasih, tentang Valentine kita pakai warna-warna gelap, warna-warna coklat itu kan secara psikologi warnanya aja udah nggak masuk gitu. Tapi pasti kita biasanya pakai warna pink atau warna-warna yang terang gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa searching di Google atau lihat yang ini aja nanti PPT-nya boleh untuk menentukan warna apa sih kira-kira yang mau kita tentuin untuk desain presentasi kita ya. Lalu eh ya ini salah contoh implementasi font yang pentingnya implementasi font dan warna ya. Kalau kita lihat kata ini berbicara tentang Yesus menanti engkau, kayaknya enak banget gitu ya dilihat ya warnanya pink dengan tulisannya warnanya putih gitu. Tapi bagaimana dengan kata-kata yang sama tapi dengan desain yang berbeda akan menampilkan maksud yang berbeda juga. Jadi jangan sampai presentasi kita yang sudah kita buat yang kita sudah mau menyampaikan pesan A ternyata karena kita menampilkannya dengan font yang salah, dengan warna yang salah, akhirnya pesan yang ditangkap pun jadi seolah-olah berbeda gitu. Jadi buat buat saya penting juga ya untuk teman-teman penting membuat kita memperhatikan pemilihan font kita apa, pemilihan warna kita apa, supaya semuanya juga sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan gitu ya. Jangan sampai orang jadi salah nangkep karena desain kita gitu. Padahal materi yang kita sampaikan mungkin sudah bagus, tapi mungkin dia agak agak blank-blank dikit di ibadah ya, nyawanya agak pergi-pergi dikit gitu. Terus ngeliat desain kita, artinya udah beda gitu. Nah, itu yang menjadi poin penting juga ya teman-teman ya. Oke, ya untuk menentukan warna atau kombinasi warna mungkin teman-teman bisa ke My Color Space atau Color Hunt di sana tuh banyak banyak kalau saya misal dalam desain saya mau menentukan aduh mau pakai warna apa website ini bisa cukup membantu. Jadi kombinasi biru itu kalau biru muda itu bagusnya dikombinasi dengan apa sih atau misalnya merah muda bagusnya itu dikombinasikan dengan apa sih? Nah, mungkin teman-teman bisa masuk ke website ini dan bisa di situ cukup membantu atau mungkin langsung ke Pinterest juga teman-teman bisa misalnya blue color palette gitu misalnya atau apa ya
untuk membantu teman-teman mendesain gitu, karena mungkin tidak semua di sini paham tentang teori warna gitu ya. Saya sendiri pun tidak 100% paham tentang kombinasi warna gitu. Jadi saya cukup cukup terbantu dengan beberapa website yang atau bahkan di Google pun saja kita bisa mencari blue color palette gitu misalnya untuk membantu. Oh, kalau biru itu bisa enaknya dipakai dengan apa? Atau mungkin tema tentang kasih itu enaknya kita mau pakai tentang apa sih gitu. Jadi buat saya ini cukup cukup membantu ya teman-teman ya. Lalu ada elemen lain yaitu ilustrasi. Di ilustrasi itu kita akan menggunakan foto atau gambar ya yang mendukung tentang khotbah kita ya. Jadi benar-benar kita harus ya apa yang mau kita sampaikan, gambar yang ditaruh di situ juga sebisa mungkin yang benar-benar mendukung ya. Jangan jangan kita khotbah tentang A, gambar tentang B, kita khotbah tentang kasih mungkin gambarnya bisa eh, ya bersifat bukan bersifat tentang kasih gitu ya. Jadi memang benar-benar ini adalah satu poin penting juga dalam satu presentasi ya teman-teman. Jadi buat saya eh, ini bisa menampilkan apa ya, orang kita tuh dengan gambar kita bisa menjelaskan banyak hal. Orang bisa berimajinasi banyak hal gitu ya. Jadi saat kita mungkin menampilkan gambar yang benar eh, tentang ilustrasi khotbah kita, orang juga akan bisa berimajinasi. Berbeda dengan tulisan, orang bisa membaca tulisan, tapi saat kita memberikan ilustrasi yang benar atau yang mendukung khotbah kita, gambar-gambar itu ya, maksudnya gambar kita harus memilih benar-benar gambar untuk presentasi di dalam khotbah kita yang benar-benar mendukung. Ya, kalau saya satu tips dari saya bagaimana kita membuat tulisan dalam gambar itu lebih jelas. Nah, kalau teman-teman lihat antara tulisan dan gambar ini em, kurang begitu kontras ya, kurang begitu terlihat ya. Mungkin ini sedikit tips bagaimana teman-teman bisa menambahkan ya ini bisa terlihat lebih berbeda, bisa menambahkan blok hitam yang dikasih transparannya mungkin nggak terlalu mungkin sekitar 80% atau 70% ya, tergantung gambarnya, teman-teman bisa coba, atau mungkin teman-teman bisa menambahkan hanya di bagian tulisannya saja supaya tulisannya terlihat lebih jelas. Atau teman-teman bisa kasih gradien berwarna hitam. Kalau teman-teman lihat di atas itu saya kasih gradien hitam supaya tulisan itu lebih jelas, karena biar bagaimanapun poin yang terpenting adalah tulisan daripada presentasi kita ya. Mau sesupport apapun gambar yang sudah kita berikan, kalau jemaah tidak bisa membaca dengan jelas seperti yang di awal tadi, bagaimana tulisannya warna merah, tulisannya warna merah, gambarnya warna kuning, jadi orang sulit untuk membacanya. Jadi kalau saya pribadi, saya bisa kadang menggunakan, kalau saya mau taruh tulisan di atas gambar itu yang menggunakan transparent shape ini, warna hitam bisa di sini atau gradasi. Ya, yang kedua ilustrasi yang bisa kita berikan juga adalah versi kartun. Kalau di Canva itu banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai Canva, teman-teman bisa cari ilustrasi-ilustrasi yang berhubungan atau yang bisa mensupport khotbah teman-teman ya. Nah, dalam desain slide itu ya mungkin ini tidak berbicara hanya untuk desain slide, tapi ada beberapa ya ini lebih lebih khusus mungkin tentang desain. Dalam desain slide itu ada yang namanya hierarki ya. Apa sih itu hierarki? Jadi hierarki itu kalau secara mana ya, teorinya itu hierarki itu adalah prinsip desain yang mengatur tingkat kepentingan sebuah informasi visual. Ya, jadi semakin besar sebuah elemen visual dalam desain, maka akan semakin mudah juga bagi jemaat untuk fokus kepada objek tersebut. Kalau kita melihat di sini dari desain yang sudah saya buat di awal itu, hierarkinya adalah saya mau menonjolkan di bagian pertama itu adalah gambar. Bagian kedua, saya mau mengarahkan mereka kepada judul. Bagian ketiga, saya mau mengarahkan jemaat kepada subtitle. Ya, jadi dalam dalam sebuah desain, terlebih untuk desain desain slide ya, teman-teman harus harus menentukan yang mana yang teman-teman mau kasih lihat secara apa ya, secara pandangan mata itu mau ke arah mana. Kalau seperti ini kan
judulnya Cara Pulih dari Sakit Hati, tapi judulnya kecil, sedangkan subtitlenya besar. Orang pasti akan langsung menuju ke mata mata jemaat itu pasti akan langsung menuju kepada subtitlenya, baru kepada isi dari subtitle, baru kepada judulnya itu. Jadi secara hierarki eh, ini urutannya terbalik ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat di sini orang secara hierarki langsung melihat gambar itu yang terbesar, langsung kedua adalah judul, ketiga baru masuk kepada poin-poinnya. Jadi penting yang bagian yang pertama, prinsip dalam kita mendesain sebuah slide presentasi itu adalah hierarki. Lalu white space. Nah, white space ini tidak berbicara tentang warna putih ya teman-teman. Jadi, tapi white space itu berbicara tentang apa ya, jarak atau ruang-ruang yang kita ciptakan atau ruang yang tercipta dalam sebuah desain untuk membuat kita melihat desain itu lebih menarik ya. Kalau ya ini ada yang pertama adalah micro white space. Ini kurang kurang space ya. Micro white space itu kita menciptakan, ya kalau kita lihat yang di sebelah kanan teman-teman, itu untuk kita membaca agak 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 kurang enak ya, mungkin karena terlalu padat dan terlalu dempet-dempet. Tapi di bagian yang sebelah kiri kita bisa melihat ada satu space yang diciptakan untuk kita untuk memudahkan pandangan mata dari jemaat untuk atau audiens untuk melihat, ya membacanya itu lebih lebih enak ya teman-teman. Ini adalah micro white space, atau yang kedua adalah macro white space. Jadi ini sudah hubungannya dengan gambar dan eh, ya kalau kita lihat di sebelah kiri secara layout, secara ruangan yang tercipta itu kita akan lebih enak untuk melihatnya. Tapi kalau yang sebelah kanan itu lebih padat, lebih, ya kalau tujuannya kita mau membuat presentasi yang lebih menarik, kita juga harus perhatikan ada ruangan-ruangan yang atau space yang kita buat, yang kita ciptakan untuk membuat desain itu lebih terlihat menarik gitu ya teman-teman. Jadi diperhatikan juga tidak hanya secara tulisan, tapi penempatan dan posisi gambar itu juga kita harus perhatikan ya. Eh, jadi white space itu mungkin juga kita bisa menciptakan ruangan kosong di antara tulisan kita. Tidak, ya seperti saya bilang tadi, white space itu nggak berbicara tentang warna putih aja ya teman-teman ya, tapi kita bisa menciptakan ruangan kosong untuk kita bisa berfokus pada satu title atau satu judul eh, yang tidak harus berwarna putih gitu. Jadi nggak harus white space itu warna, enggak, white space itu bukan bukan hanya berwarna putih saja. Lalu bagian yang selanjutnya adalah yang harus kita perhatikan, yang penting juga adalah kontras ya. Apa sih tujuannya kontras itu? Agar mudah untuk dibaca ya. Kalau kita lihat tulisan agar mudah untuk dibaca, tapi yang di sebelah kanannya itu apakah mudah untuk kita baca? Saya rasa itu akan sulit untuk dibaca, apalagi kita dari jauh ya. Kita eh, jemaat bisa melihatnya dari jauh dan pasti tulisan itu akan mengganggu dan akan membuat mereka fokusnya kepada tulisan itu saja. Aduh, itu apaan sih gitu. Jadi dia lupa untuk mendengar firman Tuhan, dia berfokus pada tulisan yang sulit untuk dibaca itu. Jadi tujuannya kita membuat sebuah kontras yang baik itu adalah supaya mudah untuk dibaca atau meng-highlight pesan yang penting. Jadi ada beberapa tulisan atau teks yang kita buat berbeda warnanya supaya jemaat tahu bahwa itu adalah satu pesan yang penting ya. Atau kita mau memberikan fontnya yang lebih besar atau font yang lebih kecil, itu juga mempengaruhi seberapa penting pesan dari sebuah kalimat itu ya. Dan bagian yang ketiga juga memberikan penekanan khusus terhadap kata-kata atau istilah tertentu. Jadi em, ini adalah contoh good contrast ya. Kita bisa membacanya dengan baik yang di sebelah kiri. Kalau yang di sebelah kanan itu mungkin akan agak sulit terbaca, apalagi yang bagian paling bawah itu ya. Udah backgroundnya hijau, tulisannya warna biru turkis. Nah itu sangat sangat sulit untuk kita baca. Jadi sangat yang harus kita lakukan juga, kita harus mempelajari warna apa sih, kontras warna apa sih. Kalau biru itu kontrasnya apa. Sebenarnya paling aman untuk warna-warna gelap itu, kalau saya pribadi, saya pakai warna putih. Udah itu udah paling aman ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau kita mau pakai warna coklat gelap, kita bisa pakai warna kuning, it's okay, nggak ada masalah. Jadi balik lagi kepada warna yang teman-teman sudah tentukan tadi di awal, warna-warna apa yang akan dipakai dalam desainnya teman-teman, kontrasnya seperti apa, ya itu yang eh,
paling gampang ya kita coba aja, kita lihat kita bisa baca dengan baik atau enggak. Kalau enggak, kita coba ganti warnanya dengan warna yang lain ya. Lalu proximity itu berbicara tentang alur mata kita ya, alur mata kita saat kita membuat membuat sebuah desain itu kita mau mengarahkan mereka tuh seperti apa. Kalau di contohnya nih kita bikin sebuah judul secara horizontal dan kita terapkan dalam sebuah layout ya di atas judulnya lalu di bawah itu adalah poin-poinnya. Ini mungkin contoh-contoh yang bisa teman-teman lihat. Lalu kalau bagaimana kalau judulnya itu vertikal ya, mungkin ini ada contoh-contoh layout. Jadi kalau bisa satu baru duanya atas, jangan duanya di bawah, tiganya di atas. Jadi eh, secara aliran matanya mereka untuk membaca itu jadi eh, kurang pas dan mungkin malah mereka menangkap poin yang berbeda. Jadi seharusnya yang nomor dua itu di atas, tapi kita taruh di bawah, akhirnya jadi pesannya berbeda gitu teman-teman. Lalu alignment yaitu ya kita mengatur jarak atau apa ya? eh, Ya, kalau kita lihat dua desain yang ini ya, ya ini bagaimana kita menempatkan posisi tulisan teksnya itu dengan rapi. Kalau saya sih dibantu dengan grid ya teman-teman biasanya. Kalau mau gampang, tapi kalau di Canva itu biasanya sudah ada grid otomatis ya. Jadi kayak kayak kita naruh satu tulisan atau satu teks. Ya kalau kita misalnya taruh di sini rata kiri ya kalau bisa semuanya rata kiri. Kalau kita mau taruh rata kanan semuanya rata kanan. Jadi jangan jangan ada yang satu rata kiri, satu rata kanan, satu mungkin yang rata kiri kanan gitu. Jadi kalau bisa kita buat satu satu subtitle ini ya kita buat semuanya rata kiri, rata kiri, rata kiri dan ini bisa lurus dengan poin yang ada. Nah, ini biasanya kalau di Canva itu kalau kita gerakkan title-nya ini dia biasanya langsung dari Canva-nya itu langsung kayak ngelurusin sama ininya ya teman-teman ya. Apa sih poin-poinnya itu biasanya dia ada warna pink kalau nggak salah ya. Kalau di Canva itu dia warna pink atau biru gitu dia langsung kayak otomatis ngasih ngasih pebantuan kita untuk kita mau lurusin eh, ininya tulisan dengan poin-poin yang ada di bawah. Ya, lalu bagian yang ketiga ini menurut saya juga bagian yang sorry ini bagian berapa ini? Yang terakhir ya, repetition. Baik, nomor 5, nomor 6. Repetition menurut saya ini cukup penting karena ya mungkin saya anak visual ya teman-teman ya. Jadi buat saya kalau desain dari sebuah presentasi itu tidak ada repetisi, saya merasa jadi udah hilang fokus ya, hilang poin gitu ya. Apa saya masih ada di khotbah ini atau enggak atau saya sudah pindah ke khotbah yang lain gitu. Jadi penting buat eh, kita membuat desain presentasi itu dengan pengulangan. Jadi semua kalau bisa semua desain yang kalau teman-teman perhatikan mungkin di semua desain yang saya buat hari ini saya menggunakan Vira Sans untuk judul besarnya. Lalu ada subtitlenya saya menggunakan Canva Sans atau Montserrat ini ya font favorit saya ya. Lalu untuk warna saya menggunakan 5 warna ini aja. Nah, itu pentingnya buat saya ya ini nggak tahu kalau jemaat yang mungkin tidak mengerti tentang desain tapi kalau karena saya tahu desain jadi kalau tiba-tiba desain dari sebuah presentasi itu berubah saya merasa dia sudah berubah jadi terasa berubah ini ya berubah topik khotbah atau tema khotbahnya sudah berubah gitu. Tapi kalau misalnya kita membuat semuanya itu dengan satu tema warna, satu font yang sama, akan juga memudahkan jemaat merasa oh saya itu masih ada di tema desain ini gitu. Kalau memang dia lagi berbicara tentang kasih, tema desain yang sudah disiapkan warna dan hurufnya sudah dipersiapkan dari awal dan mungkin akan membuat jemaat merasa bahwa dia masih ada di situ dan kita sedang berbicara tentang kasih tiba-tiba tema desainnya berubah, fontnya berubah, warnanya berubah gitu. Akhirnya jadi terasa eh, sudah berubah tema gitu secara khotbah. Apalagi buat orang-orang yang saya katakan tadi suka hilang-hilang ini ya. Oh ini udah ganti khotbah atau gimana gitu ya. Tapi salah satu hal yang penting juga bagaimana kita mau em, membuat desain yang kita buat itu kita sudah tentukan mau pakai warna apa, mau pakai font apa, dan
ya untuk membuat semuanya masih ada dalam satu bagian atau semuanya masih ada dalam satu tema gitu teman-teman ya.